There's another universe. Please make some noise. Give me a Hai guys, aku Karin. Oke, pertama-tama aku bakal ngasih tahu dulu tentang pendinginan dan pembekuan. Jadi, pendinginan itu suhunya dimulai dari 5 derajat Celcius hingga 0 derajat Celcius. Sementara pembekuan itu suhunya dimulai dari 0 derajat Celcius ke bawah ya. Jadi hingga minus 30 derajat ke atas bisa jadi. Oke, jadi dalam skala industri itu lebih banyak digunakan pembekuan dibanding pendinginan karena dilihat dari daya awetnya, pembekuan itu memiliki daya awet lebih lama, yaitu sekitar 2 tahun atau bisa lebih dari 2 tahun, bisa lebih lama dan lama sekali tergantung penanganannya atau pembekuannya yang lebih baik. Sementara pendinginan ini daya awetnya hanya sekitar 14 hari, di 7 atau 14 hari atau sekitaran 2 mingguan. Kenapa? Pada metode pembekuan itu lebih efektif untuk menjaga daya tahan ikan dan daya awet ikan. Itu karena pada pembekuan ini akan menghambat atau menghentikan pertumbuhan bakteri, mikroorganisme atau kegiatan enzim yang terjadi pada daging ikan. Seperti yang kita tahu, bakteri itu memerlukan nutrisi, air, dan juga suhu yang tepat, suhu yang nyaman, ideal untuk mereka bertumbuh dan berkembang biak. Sementara pada pembekuan, kandungan air yang ada pada otot-otot ikan atau jaringan-jaringan pada ikan itu membeku, atau air itu sudah tidak ada lagi karena sudah berubah menjadi es. Dan juga untuk suhunya itu lebih rendah karena dibekukan kan, itu suhunya sangat-sangat dingin dan sangat tidak ideal untuk bakteri yang memerlukan suhu hangat, suhu yang kita perlukan sayapnya manusia. Jadi kemungkinan besar pertumbuhan mikroba ini akan terhenti atau sebagian besar mikroba akan mati. Si bakteri itu akan mati di pembekuan. Kita akan masuk ke pembahasan kita yang tadi sesuai judul pembekuan lambat versus pembekuan cepat. Nah, di sini nih kita akan nilai lebih efektif mana sih menggunakan pembekuan lambat atau pembekuan cepat. Sekarang aku masuk dulu menjelaskan ke pembekuan lambat. Jadi pembekuan lambat ini akan memiliki resiko terhadap perubahan jaringan pada otot ikan atau daging ikan. Kenapa? Karena pada pembekuan lambat akan terbentuk kristal es yang sangat besar. Nah, pada jaringan atau sel-sel pada ikan itu mengandung air yang sangat banyak. Nah, di pembekuan lambat ini air itu akan membentuk kristal es yang sangat besar dan tajam. Karena pembekuannya lambat tadi, terjadilah pembentukan es atau kristal es yang besar dan tajam, di mana kristal es tersebut akan merusak dinding sel atau jaringan pada otot ikan, sehingga ketika ditowing atau dilelehkan atau dicairkan akan terjadi perubahan jaringan pada daging ikan, ya seperti terjadinya perubahan rasa atau tekstur yang sudah seperti kapas karena kehilangan cairan tadi, kehilangan cairan yang sangat-sangat besar. Nah, di situ akan mengalami atau daging ikan tersebut akan mengalami kemunduran mutu atau ya kemunduran kualitas lah tentunya. Sementara pada pembekuan cepat ini pembekuan
tersebut akan berlangsung sangat-sangat cepat dan tidak akan sempat untuk terjadinya pembentukan kristal yang besar dan tajam tersebut. Kebalikannya dari pembekuan lambat tadi, kristal es yang terbentuk itu akan sangat halus dan tidak akan merusak jaringan pada daging ikan. Sehingga ketika ditowing atau dilelehkan atau dicairkan, daging tersebut akan kembali seperti semula, seperti daging ikan segar yang baru dibekukan atau baru diproses atau baru ditangkap. Nah, jadi gitu guys. Jadi menurut kalian lebih efektif mana sih, pembekuan atau pendinginan? Kalau pembekuan itu lebih ke pembekuan cepat atau pembekuan lambat. Kalau menurut aku pembekuan yang lebih efektif itu tentunya pasti pembekuan cepat, ya karena dia tidak akan mengalami perubahan jaringan atau perubahan tekstur, rasa dari daging ikan tersebut. Nah, jadi dia akan mempertahankan mutu dan juga kualitasnya. Sehingga kalau diperdagangkan atau untuk diekspor itu tidak akan mengecewakan pelanggan. Nah, untuk metode pembekuan atau pendinginan itu lebih baik menggunakan metode yang mana? Itu sih tergantung dari kondisinya, tergantung kegiatan apa yang kita lakukan. Semisal nih ya, kalau kita cuma di rumah dan menyimpan persediaan makanan, itu kan ya tidak akan lama ya kan. Pasti kita akan menyimpannya itu cuma ya sekitar seminggu atau 2 mingguan lah paling lama di rumah. Sementara nih ya, kalau untuk perindustrian atau perdagangan itu kan pastinya harus mempertahankan daya awetnya yang sangat-sangat lama, dan juga untuk mempertahankan kualitas dan mutunya ketika dikirim keluar. Kan itu perjalanannya nggak bentar ya, dan nggak dekat juga, itu lama, dan juga dengan perjalanan yang sejauh itu harus sangat-sangat mempertahankan mutu dan juga kualitasnya guys. Oke, segitu aja dari aku. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Terima kasih juga sudah mau mendengarkan aku untuk berbagi sedikit informasi tentang pembekuan dan juga pendinginan serta pembekuan cepat dan pembekuan lambat ini. Jika ada salah atau kekurangan dari saya ketika menjelaskan informasi ini, tolong ya kalian boleh langsung komen atau memberi sedikit penjelasan juga kepada aku, karena aku juga masih dalam tahap pembelajaran. Oke, segitu saja. Bye.